Halo semuanya, perkenalkan nama saya Misal Oktaviandareva, NPM 20110910. Di sini saya akan menjelaskan materi penjadwalan dengan mata kuliah Sistem Operasi. Penjadwalan yaitu proses kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Adapun tugas penjadwalan itu untuk memutuskan proses yang harus berjalan, kapan dan berapa lama proses itu berjalan. Nah, tipe-tipe penjadwalan ada tiga, yaitu penjadwalan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendek ini bertugas untuk menjadwalkan alokasi proses proses di antara proses-proses ready di memori utama. Sasaran utama penjadwalan ini memaksimalkan kinerja untuk memenuhi satu kumpulan kriteria yang diharapkan. Penjadwalan ini dijalankan setiap terjadi pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang harus berjalan. Nah, penjadwalan jangka menengah yaitu adalah mengenai proses-proses sweeping. Proses-proses mempunyai kepentingan kecil ya saat ini sebagai proses yang tertunda, tetapi begitu kondisi yang membuatnya tertunda atau hilang dan proses dimasukkan kembali ke memori utama dan ready. Penjadwalan jangka menengah mengendalikan transisi dari suspend ready atau dari keadaan suspend ke ready. Penjadwalan jangka panjang bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Batch biasanya adalah proses-proses dalam penggunaan sumber daya intensif. Nah, yang kedua tuh konsep dasar penjadwalan. Tujuan dari multiprogramming adalah membuat proses secara bersamaan. Ketika suatu proses harus menunggu, sistem operasi dapat saja menghentikan CPU dari suatu proses yang sedang dieksekusi dan memberikan sumber daya kepada proses yang lainnya. CPU adalah salah satu sumber dari komputer yang penting yang menjadi sentral dari sentral penjadwalan di sistem operasi. Kapan CPU menjadi idle sistem operasi harus memilih salah satu proses untuk masuk ke dalam antrian untuk dieksekusi. Nah, tiga strategi penjadwalan. Terdapat dua strategi penjadwalan, yaitu penjadwalan non-preemptif dan penjadwalan preemptif. Penjadwalan non-preemptif saat ini diberi jatah waktu proses, maka pemroses tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses itu selesai. Sedangkan penjadwalan preemptif, saat proses diberi jatah waktu proses, maka pemrosesan dapat diambil alih oleh proses lain, sehingga proses diselal sebelum selesai dan dapat dilanjutkan menunggu jatah waktu pemrosesan tiba kembali pada proses itu. Penjadwalan preemptif berguna pada sistem di mana proses-proses yang mendapatkan perhatian tanggapan secara cepat. Misalnya, pada sistem waktu nyata, kehilangan interupsi atau yaitu interupsi tidak segera dilayani atau dapat berakibat fatal. Kedua, pada sistem interaktif atau time sharing, penjadwalan preemptif penting agar dapat menjamin waktu tanggap yang memadai. Nah, selanjutnya itu algoritma penjadwalan. Terdapat banyak algoritma penjadwalan, baik non-preemptif maupun preemptif. Algoritma yang menerapkan strategi non-preemptif diantaranya FIFO atau first in, first out. Penjadwalan ini merupakan penjadwalan non-preemptif dan penjadwalan tidak berprioritas. Yang kedua, FIFO jarang digunakan secara mandiri, tapi dikombinasikan dengan skema lain.
Misalnya keputusan berdasarkan prioritas proses untuk proses-proses. Sekian presentasi saya. Jika ada kurangnya,